Guys, resep tahu super kriuk nih ya, super crispy, no kecot, no debat. Jos Marco Jos, yuk bikin di rumah. Jadi pakai tahu Sumedang kayak gini ya. Nanti kalau yang digoreng lama tuh dia kopong gitu. Nah, bumbu marinasinya bawang putih, garam, penyedap rasa, air. Kita diemin kurang lebih selama 15 menit biar bumbunya merasuk, guys. Ini untuk tepungnya tepung beras, tepung sagu, telur, lalu bubuk kaldu ayam ini 1 saset dan ditambahin air, diaduk-aduk sampai dengan rata, guys. Jadi dia nanti adonannya cair gitu ya. Nah, panasin minyak gitu ya, minyak banyak sampai panas banget, terus dimasukin tahunya sampai jos, Marco Jos. Nah, ini kita tuangin adonannya di 15 menit yang pertama pas goreng. Bisa 3 sampai 4 kali kita tuang adonannya sampai adonannya habis ya, guys ya. Dan diangkat. Super kriuk, super garing, super crispy dah, enaknya jos dimakan sama rawit hijau. Mantul banget. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Halo guys, kita akan masak ayam doer sepedas ucapan mantan. Yuk kita masak yuk. Cabai merah besar, cabai keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, lalu terasi, dan kita chopper. Kalau mau dihalusin monggo silahkan ya, mau yang halus atau yang kasar. Di sini gue pakainya sayap. Kalau kalian mau pakai ceker, kepala atau ayam utuh boleh silahkan. Dikasih daun salam, serai, daun jeruk, habis itu dicampur bumbu yang sudah dicopper atau yang dihaluskan. Kemudian kasih garam, gula pasir, penyedap rasa, bubuk kaldu ayam, dan air ya guys ya. Lalu merica bubuk. Nah ini airnya nih. Nah gue tuangin kurang lebih 1 liter dan kita tutup proses pemasakannya selama kurang lebih 1 jam sampai airnya menyusut dan ayamnya bener super empuk banget dimakan nasi putih. Ini pedesnya nagih sih. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Guys, masak fosil telur yuk. Fosil telur, by the way ini telur apa ya? Oke, kita lanjut. Semua bahan-bahannya kita iris-iris tipis, lalu kita panaskan santan kental ditambah gula pasir, merica bubuk, lalu 1 butir telur ayam diaduk-aduk rata seperti ini. Lalu kita siapkan telurnya. Jadi ini telur bebek guys, telur bebek asin. Lalu untuk tipsnya biar daun pisang itu lemes, dipanasin ya guys seperti ini bolak-balik. Lalu siapin mangkuk, taruh semua bahan-bahannya, daun salam, serai, bawang merah, terus lalu daun bawang, cabai yang udah diiris-iris semua, lalu masukin telur asin. Nah ini jangan lupa daun kemangi biar sedap. Lalu dituang adonan santannya, lalu dituang ke daun dan dibentuk tum, lalu dikukus selama 30 menit sampai dengan matang guys seperti ini. Hasilnya bradai, enak banget. Ada yang tahu nggak ini makanan khas mana? Selamat mencoba dan semoga suka serta bermanfaat buat kontennya. Tahu bulat kejunya kakak, silahkan diborong atau dibikin sendiri yuk buat di rumah. Jadi pakai tahu sutra atau tahu Cina seperti ini biar hasilnya maksimal. Hasilnya juga lembut, kopongnya cakep dan lembutnya juga bagus sama keringnya. Lalu setelah dihaluskan, masukin di lap bersih seperti ini, lalu diperas ya. Diperas sebanyak mungkin ini sampai keluar sari-sarinya seperti ini. Itu juga sama kayak susu kedelai sih. Nah terus habis itu dipindahin ke wadah yang kering, ditambahin bumbu-bumbu penyedapnya, nanti akan gue tulisin. Ditambahin 1 butir kuning telur dan dihalus-halusin lagi, diaduk-aduk sampai dengan rata, lalu dibulet-buletin seperti ini. Kalau mau yang
diisi mozzarella seperti ini caranya, atau mau diisi cabai atau seselera kalian mau isinya apa di dalamnya. Lalu digoreng dengan minyak banyak dan apinya sedang aja sampai dia mengambang seperti ini dan kuning kecoklatan sampai kering di luarnya dan diangkat. Enak banget, dalamnya kopong, kalau kejunya juga lumer. Selamat mencoba. Guys, ada yang tahu nggak siapa sih penemu dari sambal matah? Karena gue mau berterima kasih banget kepada beliau karena telah menemukan sambal matah. Nah, karena dengan gue buat makan malam nih, telur yang diceplok terus dikasih sambal matah itu, enak banget guys. Jadi sambal matahnya tuh cuman begitu aja ya kan, terus dipakein sama minyak kelapa, terasi, garam, penyedap rasa, terus dituang tuh minyak kelapanya agak panas, dikasih jeruk limau atau jeruk nipis. Habis ini telur diceplok, dikasih telur, udah dibikin kering gitu dan disiram atasnya pakai sambal matah. Nggak tahu sih mau ngomong apa guys. Enak banget. Enak banget. Gue mau berterima kasih nih kepada sang penemu sambal matah. Matur suksme beli, atau perempuannya siapa ya kalau nama Bali sebutannya. Aduh, pokoknya gue terima kasih banget deh buat penemu sambal matah. Suka the best pokoknya. Masak mie susu, emang enak masak mie pakai susu? Norak banget, makanya cobain guys. Gue juga ngeliat resepnya di mieburungdara.com. Di situ gue ada lihat cipta rasa creamy noodle, bahan baku serta cara memasaknya ada. Langsung aja gue cincang-cincang halus bawang putih, bawang bombay, lalu potong kotak-kotak daging paha ayam kurang lebih 2x2. Kemudian gue didihkan air. Setelah airnya mendidih, baru deh masukin mie telur urai pipihnya dari mie burung dara. Masak kurang lebih selama 5 menit. Kemudian kasih minyak sedikit biar tidak lengket. Nah, kemudian gue masukin margarin ataupun butter. Lalu ditumis bumbu-bumbu yang sudah dicincang dan masak ayam sampai dengan matang. Habis itu ditaburin cipta rasa, bumbu mie ataupun bihun kuah rasa ayam bawang. Masukin susu, masukin minyak, masak sampai dengan mendidih. Habis itu kita plating. Rasa dan tekstur dari mie-nya itu enak banget. Kenyal, nggak gampang putus, sama rasa cipta rasa bumbunya itu enak banget. Selamat mencoba. Egg Benedict and Hollandaise sauce with tobiko. Enak banget nih guys. Jadi pertama siapin air yang panas, lalu tuang cuka, garam, dan diaduk-aduk airnya seperti ini. Lalu tuang telur utuh ya. Nah, jadi gunanya air diaduk-aduk itu biar putih telurnya itu nggak mencar-mencar guys. Jadi biar dia menyatu terus seperti itu sampai tingkat kematangan yang kalian inginkan ya. Nah, habis itu pisahkan kuning dan putih telurnya. Ini kita mau membuat Hollandaise sausnya. Lalu ini tingkat kematangannya yang kalian inginkan taruh di atas tisu ya, biar airnya menyerap. Lalu kocok kuning telur di atas air yang panas dan dituangin butter atau margarin yang meleleh dan diaduk-aduk dan dikocok sampai dia mengental ya guys ya. Dan ditambahin jeruk nipis. Lalu siapin roti, selada, smoked beef, dan gue taruh telurnya dan di atasnya pakai saus hollandaise-nya dan tobiko. Enak banget guys. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat untuk sarapannya. Dessert Itali Affogato ala cafe espresso ditambah es krim jadi affogato. Cara buatnya gampang banget. Ambil mini espresso mug dari kemasannya Indosedap Espresso. Setiap kemasan sudah ada satu mugnya ya. Pakai Indosedap Espresso biar anti gagal, pahit, kental, dan gurihnya beda dari kopi yang lainnya guys. Seduh dengan Indosedap Espresso dengan air panas sepertiga dari mugnya. Siapkan es krim kesukaan kamu, bisa pakai es krim apa aja kok. Tuang Indosedap Espresso ke es krim, bisa kreasikan dengan topping favorit kamu ya guys ya. Bon appetito guys, nggak usah ke cafe lagi buat makan affogato, rasanya enak banget. Indosedap Espresso bisa dibeli di Marifood Official Shop. Guys, kalian di tim mana nih? Bubur yang diaduk atau bubur yang nggak diaduk saat makannya? Dan bisa dilihat juga loh katanya sifat bahkan kepribadiannya, cara makan orang yang bubur diaduk dan yang nggak diaduk. Nah, kalau yang nggak diaduk seperti ini nih. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, seperti itu ya. Kalian bisa lihat tim bubur yang diaduk tuh berjiwa petualang, humoris, menghibur. Dan ini juga ada juga dari Papa Zombie tuh. Yang diaduk suka membaur, yang nggak diaduk tuh belagu katanya orangnya tuh. Nggak suka bayarin teman. Dan ada juga yang dari IDN itu bubur diaduk itu kelebihannya mudah dicerna dan macem-macem deh. Tapi kalau menurut gue ya,
Jujur sih gue kalau makan bubur itu diaduk guys, karena memang hasilnya atau rasa makanannya itu lebih dahsyat rasanya, lebih kecampur dan rata banget. Jadi hasilnya sempurna. Kita sambut the best risoles mayo in the town. Jadi ini adalah risoles mayonnaise yang isinya dengan telur yang sudah kita rebus matang ya. Habis itu diiris-iris sesuai dengan selera ketebalan kalian. Di sini pakai smoked beef yang dibagi menjadi 4 bagian. Ini untuk kulit risolnya kalian bisa lihat di video gue, di scroll ke bawah atau nanti gue akan kasih linknya di komen. Habis itu disusun smoked beef, telur, ini mayones ya, mayones yang apa aja yang bisa boleh kalian pakai. Lalu dilipat dari sisi kanan lalu ke sisi kiri, nanti akan kita bentuk amplop ataupun kubus ya, kotak ya, persegi 4 bebas. Kalau mau dibikin persegi panjang juga boleh, silahkan. Setelah itu dibalur dengan tepung terigu, lalu masuk ke kocokan telur. Habis itu dibalur-balur, dipanir dengan tepung panir ataupun tepung roti. Di sini gue pakai tepung rotinya warnanya orange sih, enak banget. Halo guys, gue mau kasih tips dan tutorial gimana cara bikin kulit lumpia atau risol yang anti sobek, anti bocor. Jadi tinggal pakai tepung terigu serbaguna dengan garam, lalu telur, dan yang di sini tipsnya pakai pemakaian minyak goreng itu biar adonannya elastis guys. Lalu diaduk-aduk dengan air ataupun susu cair dengan kekentalannya seperti ini, dan dipanaskan dahulu pannya. Lalu ingat selalu diaduk sebelum dimasukin ke pannya ya guys ya, diputer-puter. Ini proses pemasakan setiap lembarnya kurang lebih 60 detik guys. Jadi seperti ini aja, langsung dibalik. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.